Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Mani hadar Imam Al-Awdan dan wa salihim wa murahim wa yasa syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang masyarakat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada sore hari ini sama-sama diberikan Allah kesehatan dan kesempatan dapat berhadir di dalam Masjid Raya Al-Huda ini, itu untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isyraq. Kemudian sholat tasawuf telah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada hari Arba yang terakhir daripada bulan Syawal, yang mana yang sering kita dengar dengan istilah Arba Mustamir. Itu kalau orang Jawa menyebutnya Rabu Wekasan, yang artinya ada beberapa amalan-amalan yang sangat bagus kita laksanakan pada hari Arba Mustamir ini, dengan catatan kita ketika beramal tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkin barangkali di tengah masyarakat kita ada yang berpandangan bahwasanya hari Arba Mustamir itu adalah hari yang nahas ataupun hari yang sial. Perlu kita ketahui bahwasanya hari itu sama daripada semua hari. Akan tetapi pada Arba Mustamir ini ada beberapa kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir, sehingga pada Arba Mustamir ini hari yang tidak baik dengan sebab kejadian yang ada di dalamnya. Nah, sebagaimana kita mengetahui bulan suci Ramadan bulan yang mulia, padahal secara umum bulan itu sama. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena kejadian atau keistimewaan yang Allah berikan pada bulan tersebut. Jadi diantaranya bulan suci Ramadan
ulama yang arif billah, min ahli kasfi wa tamkin, ulama yang ahli kasyaf wa tamkin, dan ulama-ulama yang dekat atau taqarrub indallah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, annahu yanzilu fi kulli sanatin salatu mi'ati alfin baliyah wa isruna alfan minal baliyah, bahwasanya Allah menurunkan pada setiap tahun itu 320.000 bala. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhiri min Safar. Dan yang bala 320.000 tersebut Allah turunkan pada hari Arba terakhir daripada bulan Safar. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, bala yang 320.000 untuk jatah setahun itu Allah turunkan pada hari Arba terakhir bulan Safar ini. Maka jadilah hari Arba yang terakhir daripada bulan Safar ini hari yang paling sulit di dalam satu tahun. Karena pada hari Arbanya Allah turunkan 320.000 bala, tentunya pada hari Arba ini yang terbanyak bala terjadi. Kemudian kata sebagian ulama, faman shalla fi dzalikal yaumi arba'a raka'atin. Siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah pada hari itu arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u bi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah surata inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Dan membaca orang yang sholat itu setelah Fatihah setiap rakaatnya, yakni pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Berapa kali dibaca? Sebanyak 17 kali. Kemudian setelah membaca inna a'taina 17 kali disambung wal ikhlasa khamsa marrat. Membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 5 kali. Kemudian wal mu'awwizatain marrah. Kemudian disambung surah Al-Falaq 1 kali dan surah An-Nas 1 kali. Ini amalannya bagus. Apa niatnya? Niatnya cukup kita sunnah mutlak saja. Usalli sunnata arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kalau mau berjamaah juga boleh. Jadi setiap rakaatnya sengaja aku sholat sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi rakaat pertama setelah apa? Seluruh rakaat yang 4 rakaat tersebut. Yang pertama setelah Fatihah inna a'taina ila akhir 17 kali, disambung qul huwallahu ahad ila akhir 5 kali. Kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian wa yad'u ba'da salami bihadzal du'a. Kemudian orang tersebut berdoa setelah salam dengan ini doa. Jadi kalau doanya Bapak Ibu untuk mengetahui ada itu dalam buku Risalah Ahmadiyah, yang buku doa-doa yang tulisan Al-Ustadz Qushairi. Terus Qushairi itu Bapak itu kawan kami ketika di pesantren Pemangki, Seliting kami. Nah, insya Allah itu ada doanya. Kemudian siapa yang mengerjakan sholat tersebut kemudian berdoa, hafizahullahu ta'ala bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum. Maka Allah pelihara
Allah jaga, Allah selamatkan orang tersebut dengan kemuliaan Allah daripada seluruh bala yang turun pada hari yang demikian, yakni hari Rabu terakhir daripada bulan Syawal. Nah, tentunya dengan catatan Bapak Ibu, yang Allah hindarkan bala yang dapat menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, bala musibah tidak semuanya menjadi sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang di antara kita ada yang mendapat hidayah Allah, kita sadar, dan di antaranya diawali dengan musibah. Kemudian walau tahuma haulahu baliyatu min tilkal balaya ila tamami sanah. Dan tidak akan menimpa orang tersebut itu bala ila tamami sanah sampai akhir tahun. Jadi 320.000 bala itu jatah untuk 1 tahun, tapi diturunkannya pada hari Arba yang terakhir daripada bulan Syawal. Nah, ini kalau bisa ini dilakukan semua. Ini kadang-kadang memang kebanyakan kita nih, biasanya mohon maaf nih ibu-ibu, adalah mengadakan Arba Mustamir. Cuma ada kertas tulisan raja, dimasukkan dalam air, airnya diminum. Itu bagus kita lakukan, tapi itu manfaat umum untuk anak-anak, orang yang tidak bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah ini. Jadi yang bagusnya Bapak Ibu, staf sunnah kita laksanakan. Kemudian amalan yang kedua, wa yustahabu ayyaqra fi surat Yasin. Disunahkan pada hari Arba Mustamir tersebut membaca surah Yasin. Fa idza wasala qaulahu ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim yukarriruha salasami'atin wa salasa asyara. Dan pada ketika membaca surah Yasin tersebut, apabila sampai kepada ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, ayat ini diulang sampai 313 kali. Nah, diulang 313 kali. Summa yada'u, kemudian baru berdoa. Setelah sholat, yaitu membaca sholawat, kemudian ada doanya. Itu juga insya Allah ada di dalam kitab Risalah Ahmadiyah. 2. Dan yang ketiga, wa minal mujarrabati lil af'al balaya wal hifzi minha. Minal mujarrabat, daripada sesuatu yang mujarrab. Kalau bahasa kita mujarrab ini sudah terbukti Bapak Ibu. Kan kita biasa mengatakan ini obat mujarrab. Artinya obat tersebut terbukti sudah kebanyakannya. Wa minal mujarrabati lidaf'il balaya, supaya terhindar daripada bala, wal hifdzi minha, untuk menolak bala dan terhindar atau terpelihara daripada bala. Apa diantaranya? Qatbu hadhil ayati, menulis 7 ini ayat. Mana ayatnya? Pertama, salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Yasin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan yang ketujuh, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini ditulis, ini sebagusnya ditulis Bapak Ibu. Biasanya kalau ulama dahulu tuh di piring putih, piring batu yang putih, ditulis dengan
spidol yang kecil. Ditulis 7 salamun ini, kemudian dimasukkan air, kemudian baru airnya itu diminum. Wahia asan, bikin raja seperti ini sangat bagus. Li'umumin naf'i biha, untuk manfaat yang umum. Pertama, lisebiani, untuk anak-anak. Kalau anak-anak kan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sunnah, mungkin tidak ikut membaca surah Yasin. Maka dengan diminumkan berkah daripada 7 ayat salamun ini, insya Allah juga Allah berikan keselamatan. Siapa lagi? Wan niswanin, dan orang yang lupa. Wal abidin, seorang hamba ataupun orang yang tidak mungkin dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut. Nah, diantaranya barangkali perempuan yang sedang dalam keadaan datang bulan. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu usahakan amalan ini kita laksanakan. Minum airnya itu terakhir, manfaat secara umum. Kemudian lagi adapun arbab mustamir ini juga berdasarkan daripada ayat Al-Quran surah Al-Qamar, yaitu ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka, yakni kaum Ad, angin yang sangat kencang ataupun angin topan pada hari nahas yang terus menerus. Hari nahas itu adalah hari yang tidak baik, hari yang tidak membuat kita senang. Kalau bahasa kasarnya hari yang sial. Itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Kemudian juga wakana yaumul arbi'a bidali lima rawa Anasun ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Arbab mustamir ini juga diambil dalil daripada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil arbi'a. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Arba atau hari Rabu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yaumun nahsin mustamir. Hari Arba itu adalah hari nahas yang terus menerus. Kemudian kalau para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Mengapa hari Arba itu disebut hari nahas ataupun nasin mustamir? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aghraqallahu ta'ala bihi fir'auna wa qaumah. Karena pada hari Arba tersebut Allah menenggelamkan, Allah membinasakan Fir'aun beserta kaumnya. Kemudian lagi wa ahlaka 'ad, dan pada hari Arba tersebut Allah memisahkan kaum Ad. Kaum Ad Bapak Ibu adalah suku kuno yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dikenal sebagai kaum yang kuat dan kaya raya. Namun mereka ingkar terhadap ajaran Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud. Nah, jadi kaum Ad ini adalah kaum daripada Nabi Hud. Kemudian Samud, dan Allah membinasakan kaum Samud. Kaum Samud ini adalah Bapak Ibu itu kaum daripada Nabi Soleh. Kemudian qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ahlakallahu ta'ala sab'atan minal kufar bisab'atin minal asya fi yaumil arbi'ah. Kata sebagian ulama,
Allah telah membinasakan 7 daripada orang kafir bisab'atin minal asya, dengan 7 sesuatu. Ini kitabnya Bapak Ibu saya ambil di dalam kitab Majalisus Saniyah. Ini semuanya ada ceritanya. Insya Allah kita sampaikan berapa dapat nanti. Yang pertama, Allah membinasakan Auf bin Unuk bil hudhudi. Allah akan membinasakan Auf bin Unuk itu dengan burung hudhud. Yang kedua, wa qaruna bil khasafi. Yang kedua, Allah membinasakan Qarun dengan membenamkannya ke dalam tanah beserta harta bendanya. Ini sering Bapak Ibu kita mengatakan ketika orang menggali tanah, menggali sumur, dapat harta, dapat emas, disebut harta karun. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Karena diceritakan semuanya Qarun itu ditenggelamkan Allah dalam tanah beserta hartanya. Itu setiap harinya tenggelamnya 1 hasta. 1 hasta kurang lebih setengah meter. Bayangkan dah berapa ribu tahun. Tidak akan mungkin lagi kita temukan. Nah, tapi istilahnya kalau kita mendapat harta di dalam tanah, itu disebut istilah harta karun. Sebenarnya itu tidak harta karun. Itu harta orang-orang yang terdahulu daripada kita. Kemudian lagi yang ketiga, wa fir'auna wa junudahu bil yam. Allah membinasakan Fir'aun beserta tentaranya bil yami, dengan tenggelam di dalam laut. Kemudian yang keempat, wa namrud bil ba'udah. Allah membinasakan Raja Namrud bil ba'udah hanya dengan sekelompok daripada nyamuk. Wa qaum Lutin bil hajari, dan Allah membinasakan kaum Lut dengan batu. Kemudian Wasidadin ibni Ad bisayhati Jibril alaihi salam. Allah membinasakan Sidad bin Ad itu dengan teriakan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wa qaum Ad birrihi, dan Allah membinasakan kaum Ad birrihi, yakni dengan angin topan. Amal awalu, adapun hikayat yang pertama, fa'audun itu tentang masalah Auf bin Unuk. Wa huwa ibnu arba'ati alafin wa khamsumi'ati sanah. Auf bin Unuk ini Bapak Ibu umurnya 4.500 tahun. Luar biasa umurnya. Wa kana tawilul qamati hatta annal ma'at tufan fi waqti Nuhin alaihi salam lam yatajawaz rukbatayhi. Adapun tingginya Auf bin Unuk ini, bayangkan saja pada ketika terjadi banjir bandang zaman Nabi Nuh, tersebut tidak melewati daripada batas lututnya. Nah, juga bayangkan gunung-gunung saja tenggelam waktu banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Auf bin Unuk belum sempat sampai lututnya. Bagaimana tingginya? Wa yuqalu, dan dikatakan annahu kana ala jabalin wa yamuddu yadahu bil bahri. Bahwasanya Auf bin Unuk ini dia berada di atas gunung. Kalau dia mau mengambil ikan, cukup memasukkan tangannya ke dalam laut. Wa ya'khudhu samaka. Bahasa kita menangkap ikan langsung masukkan tangannya ke laut. Dia pilih gunung. Wa yusawiha bisyamsi, dan membakar ikan tersebut langsung ke matahari. Nah, saking tingginya, mengambil ikan dalam laut langsung dibakar di matahari. Artinya dekat dengan matahari. Wa yaquluha, kemudian ia makan ikan tersebut. Wa kana idza ghadiba ala ahlil balad, dan apabila Auf bin Unuk itu marah kepada suatu penduduk kampung, bala alaihim, cukup mohon maaf, cukup dikencinginya kampung tersebut.
Jadi kalau marah misalnya tambilahan, kambingnya tambilahan. Fayagriquna fi bawlihi, banjir tenggelam penduduk kampung tersebut. Kayak apa banyaknya. Nah, jadi kalau dia marah cukup dia kencingi sehingga tenggelam kampung tersebut bersama penduduknya. Falamma dakhala Musa alaihi salam fiti, manakala Nabi Musa datang fitihi di kampung ti, qasada aud liyuhlikahu. Kemudian aud ini bertujuan untuk membinasakan Nabi Musa beserta kaumnya. Faja'a wa harazahu askara Musa alaihi salam. Wa wajada mawadi askarihi farsakhan bi farsakhi. Jadi ketika Aud bin Unuk dia mau membinasakan Nabi Musa beserta umatnya, datanglah Aud bin Unuk itu mengukur keluasan kampung Tih tersebut. Misalnya andai kata ini satu parsah persegi. Misalnya luasnya berapa kampung tersebut. Kemudian faqala ajabalan farsakhan bi farsakhin. Kemudian Aud bin Unuk itu menabung atau mengambil gunung sebesar ukuran kampung tersebut. Wa rafa'ahu ala ra'sihi. Kemudian gunung yang sebesar ukuran kampung tersebut diangkatnya di atas kepalanya. Liyulqiyahu ala askari Musa alaihi salam, untuk melemparkan ke kampung tersebut. Nah, bayangkan bagaimana besar kampung, sebesar itulah gunung yang diambilnya untuk menimpakan kepada penduduk tersebut. Pada ketika Aud bin Unuk mengangkat batu tersebut, fa'arsalallahu ta'ala hududan bihijril mas. Kemudian Allah mengutus burung hudud dengan bebatuan yang sangat panas. Fawadahu ala jabalil ladzi ala ra'si Aud bin Unuk. Kemudian batu-batu tersebut dilemparkan oleh burung hudud di atas batu yang tepat di kepala Aud bin Unuk. Wasaqabahu bi qudratillahi ta'ala, sehingga batu yang tertimpa daripada batu yang dilempar oleh burung hudud tadi berlubang di atas kepala daripada Aud bin Unuk tadi. Fawaqa ala unukihi, sehingga karena batu yang diangkat berlubang termasuk ke dalam lehernya menjadi kalung. Nah, ini akibatnya dia sendiri. Kemudian walam yaqdir ala izalatihi, sehingga Aud bin Unuk tidak dapat lagi untuk melepaskan batu gunung yang termasuk ke dalam lehernya tadi. Pahala kami, sehingga binasa, sehingga matilah Aud bin Unuk ketika tersebut. Kemudian wa yuqalu kana qamatu Musa alaihi salam 40 dira'ah. Dikatakan tingginya Nabi Musa itu adalah 40 hasta. Kalau satu hasta setengah meter, berarti tinggi Nabi Musa 20 meter. Wa asahu 40 dira'an, dan tingginya tongkat Nabi Musa itu juga 40 hasta ataupun 20 meter. Jadi Nabi Musanya 20 meter, tongkatnya panjangnya 20 meter. Wa wataba bil hawa 40 zira'an. Dan Nabi Musa melompat ke atas itu mencapai 40 zirah 20 meter. Tinggi badan 20, ditambah tongkatnya 20 meter, ditambah melompatnya 20 meter, berarti 60 meter. Darabahu bi'asah, kemudian Nabi Musa melompat memukul kepada Aud bin Unuk. Jadi pada ketika batu gunung yang termasuk ke dalam lehernya tadi, Nabi Musa melompat memukul daripada Aud bin Unuk. Faja'ati darbatu ala kaki. Pukulan Nabi Musa hanya mengenai mata kaki. Nah, 60 meter.
melompat hanya mengenai mata kaki. Tapi fasaqata bi qudratillahi ta'ala, akan tetapi tumbanglah Auf bin Unuf dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa mata, dan mati atau meninggallah Auf bin Unuf walam yakdu minal mauti ma'a liqamati wa quwwatihi. Takdir Allah terjadi, Auf bin Unuf itu meninggal dunia dengan besar badannya dan kekuatannya, tentunya dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang kedua adalah ahlak Qarun alaihi laknah. Yang kedua, pada hari Arba Allah membinasakan Qarun alaihi laknah yaumal arbi'ah. Wa kana Qarun min qaumi Musa alaihi salam. Qarun itu adalah daripada kaum Nabi Musa alaihi salam. Falamma amara Allah ta'ala Musa alaihi salam bi kitabati Taurat bizahab. Manakala Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menulis kitab Taurat bizahabi dengan emas. Qala ilahi aina ajidu zahab. Dia kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana atau di mana saya dapatkan emas untuk menulis kitab Taurat tersebut? Fa'allamallahu ta'ala Musa ilmal kimiyah. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Musa tentang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sudah ada zaman Nabi Musa. Wa kana Qarun faqiran wa muqillan wa za'iyalin 'abidan li rabbih. Wahal pada ketika itu Qarun itu adalah orang yang sangat fakir, wa muqillan, orang yang sangat sedikit hartanya, wa za'iyalin, tapi mempunyai keluarga, berisi anak bini, abidan li rabbih. Dan Qarun pada ketika itu orang yang taat beribadah kepada Tuhannya. Qa'iman bil laili sha'iman bin nahar. Qarun itu di malam harinya melaksanakan salat sunnah, dan pada siang harinya senantiasa berpuasa. Ini orang yang taat ibadah Bapak Ibu awalnya. Farahimahu Musa alaihi salam di faqrihi. Karena melihat kondisi Qarun itu orang yang rajin ibadah tapi orang yang fakir, keluarga banyak, sehingga kasihan Nabi Musa melihat Qarun. Dan sedangkan Nabi Musa sudah diajarkan Allah tentang ilmu kimia. Karena melihat situasi kondisi Qarun, wa 'allama ilmal kimia liyakuna lahu mu'inan ala ta'atillahi ta'ala. Kemudian Nabi Musa ajarkan ilmu kimia kepada Qarun. Tujuan Nabi Musa supaya dapat menolong, memudahkan Qarun untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya rajin tapi fasilitas tidak ada. Kemudian wa nafaqati auladihi, dan supaya menolong Qarun untuk dapat menafkahi anak-anak dan keluarganya. Fa'allamahu fajtama'at indahu amwalun katsiran. Kemudian setelah Nabi Musa mengajarkan Qarun ilmu kimia, sehingga terkumpullah di sisi Qarun harta yang sangat banyak. Kalau bahasa kita, Qarun kaya raya dengan sebab ilmu kimia tersebut. Kemudian maka nama fatihu khazainihi himla mi'ati ba'ir. Diceritakan kekayaan Qarun tersebut, kunci gudang-gudangnya itu yang membawa 100 ekor unta. Nah, coba bayangkan, unta diisi penuh itu hanya membawa kunci gudang harta daripada Qarun. Kemudian waqala Mujahid rahimahullah ta'ala, kana waznu kulli miftahin dirhaman
wa fi riyabatin nisfu dirham. Jadi dikatakan Mujahid, ukuran anak kunci daripada gudang Qarun tersebut satunya itu seukuran seberat 1 dirham, ada yang mengatakan setengah dirham. Wa yuftahu bi kulli miftahi sab'ina baban, dan dibuka dengan setiap anak kunci itu sab'ina baban, ada 70 pintu daripada gudang harta karun. Nah, satu anak kunci ada 70 gudang. Bayangkan dibawa oleh beberapa tadi, dibawa oleh 100 ekor unta. Nah, berkarung-karung satu kuncinya 170 gudang. Falamma bada bi jam'il mali tarakan nawafila minal ibadati. Manakala awal-awal Qarun ini menjadi orang kaya, awal-awal mula-mula mendapatkan harta dengan cara ilmu kimia tersebut, sedikit demi sedikit Qarun meninggalkan sholat sunnah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masa kita barangkali biasanya datang ke masjid sholat zuhur jam setengah 12, sholat sunnah 3. Ternyata setelah Allah bukakan harta kepada Qarun, sedikit demi sedikit dia tinggalkan ibadah kepada Allah yang diawali dengan sholat sunnah. Summa amarallahu ta'ala Musa alaihissalam ayyas'ala minhu zakata amwali. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengambil zakat daripada harta Qarun. Nah, karena sangat kaya. Kemudian ketika Nabi Musa meminta zakatnya, fahasiba miqdar zakati. Jadi kata Qarun, tunggu dulu saya hitung berapa zakatnya. Bayangkan aja yang membawa kuncinya tadi 100 ekor unta, berapa banyak hartanya. Fawajadahu katsiran. Setelah dihitung Qarun, ternyata zakatnya sangat banyak sekali. Itu kalau zakat Bapak Ibu, zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Berarti kalau 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta, 1 miliar 25 juta, entah berapa triliun harta Qarun. Setelah dihitung rupanya banyak. Falam yu'tihi, sehingga Qarun tidak mau memberikan zakatnya kepada Nabi Musa. Kemudian wa kana indahu alfu mamlukin wa alfu jariyah. Dan Qarun itu mempunyai 1.000 mamlukin, 1.000 budak laki-laki. Kalau bahasa kita pembantu laki-lakinya ada 1.000 dan pembantu perempuannya ada 1.000. Yarkabuna kulluhum bisurudiz zahabi. Yang 1.000 budak laki-laki dan 1.000 budak perempuan itu semuanya menunggangi kuda bisurudiz zahabi, dengan pelana terbuat daripada emas. Nah, bayangkan dia pembantunya pakai kendaraannya, pelananya itu terbuat dari emas. Wasyabihim kadzalika, pakaiannya juga daripada pakaian yang terbuat daripada emas. Fatafarraqa bani Israil firqataini, firqatun inda Musa alaihi salam wa firqatun inda Qarun alaihi laknah. Jadi setelah Nabi Musa untuk meminta zakat Qarun, Qarun tidak mau memberi, terpecahlah pada ketika itu umat. Ada yang pro kepada Qarun karena dapat jatah, ada yang pro kepada Nabi Musa sebab keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kayak itu juga bisa terpecah gara-gara duit. Ada yang mempertahankan imannya, ada yang terpengaruh dengan Qarun. Falamma alaha Musa alaihi salam bi amri zakat, manakala ketika Nabi Musa bersungguh-sungguh untuk mengambil zakatnya, sehingga Qarun itu berkata, kalau mengambil zakat, oke, saya akan memberikan. Saya singkatkan, maaf habis. Saya akan memberikan, tapi kita kumpulkan ini manusia di tengah-tengah lapangan. Kemudian pada ketika memperkumpul tersebut,
ini kalau ada menyewa seorang perempuan, kalau bahasa kita pelacur Bapak Ibu. Nanti kata Karun, ketika di tengah-tengah masyarakat kamu mengakui bahwasanya telah dihamili oleh Musa. Nah, dengan bayaran yang banyak sehingga perempuan tersebut setuju. Kemudian ketika di tengah masyarakat kata Nabi Musa, man sariqa malan aqtahu yada. Siapa yang mengambil harta orang akan saya potong tangannya. Siapa yang membunuh orang akan saya potong lehernya. Dan siapa yang berzina akan saya rajam dengan batu. Kemudian berdiri Karun, bagaimana andai kata engkau yang melaksanakannya Musa? Kata Nabi Musa, kalau saya melaksanakan juga berlaku hukum kepada saya. Jadi pada ketika itu berdirilah perempuan tersebut. Kata Karun, perempuan ini hamil, engkau yang menghamilinya. Dia yang mengaku kepada saya. Sehingga pada ketika itu berdirilah perempuan tersebut untuk bersaksi. Kemudian fa'auqa'allahu fi qalbiha al-khawf. Ketika perempuan itu mau bersaksi, sehingga Allah balikkan hatinya dengan rasa takut dan gemetar, sehingga dia mengatakan perkataan yang sebenarnya. Sehingga selamatlah Nabi Musa pada ketika itu. Kemudian pada ketika itulah Nabi Musa marah kepada Firaun. Kemudian marah kepada Karun tersebut, sehingga dipukulkan tongkatnya sehingga tenggelamlah Karun. Pertama tenggelam sampai lututnya. Karun mau bertobat, mau minta maaf, tapi Nabi Musa tidak menghiraukan. Dipukul lagi sehingga tenggelam sampai leher. Dan kemudian dipukul lagi sehingga tenggelamlah seluruh diri Karun dan beserta hartanya. Tapi ketika itu Nabi Musa mendapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, itu Karun minta ampun kepada engkau tapi engkau tidak menghiraukan. Andai kata dia mau bertobat kepadaku satu kali saja akan saya berikan ampun," kata Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, kesalahan daripada Karun pertama hukumnya itu terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia. Yang kedua man'uz zakati, yaitu mencegah memberikan zakat daripada hartanya. Dan yang ketiga iftira'u ala Musa alaihi salam, dia menipu daya untuk menyangklakai Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi yang mau mengamalkan beberapa amal ini silahkan dilaksanakan, dan insya Allah ini dasar dalilnya ada daripada ulama kasbi wa tauhid. Sebaliknya yang tidak mau mengamalkan silahkan juga. Yang intinya jangan sampai kita menyalahkan orang yang mengadakan amalan-amalan pada Arba'ah Mustami. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhan arifin. Allahumma qina fid-din wa la taj'alna mimman ya'budu dunya bid-din. Allahumma inna nas'aluka salamatan dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahli al-bala wa min syai'in wa su'il wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.